Cahaya seperti apa? Sama enggak seperti yang tadi saya perlihatkan ke Anda ini cahayanya? Ya, hampir sama. Tapi masih Tapi pancarannya lebih terang yang ada di sini. Oh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan kami dari tim santri kantor Pantang Nur Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan kali ini kami akan membuat konten video kembali. Untuk kali ini kami akan mencoba berkomunikasi dengan salah satu goib pendamping dari seseorang tentang untuk menginterogasi, untuk berkomunikasi perihal tentang kehidupannya, karena menurut kami menarik untuk ditanyakan kebenarannya itu ya apa yang jadi hasil ya kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan kami semua dikasih kelancaran, dikasih pertolongan, dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saksian Batu Kiem atau Jepara yang ngaku jadi istri Soekarno dan punya 5 anak saat ditanya bagaimana awal mula bertemu dengan Soekarno. Ya dulu pernah bertemu di jalan. Saya ditanya sudah punya suami apa belum? Saya jawab belum. Mau jadi istriku apa tidak? Tanya beliau. Ya monggo silakan. Saya ini cuma orang desa tidak bisa baca tulis. Nggak apa-apa kata beliau. Lanjutnya, Batu Kiem mengaku mereka bertemu di Keling yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara yang menikahkan Pak Sarkowi, pemuka agama. Dulunya ikut beliau Soekarno ke Medan, Binjai, Pangkalan Susu, Irian Barat. Ungkapnya, Batu Kiem kini tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Sulasi, yang merupakan hasil pernikahan kedua bersama Sugini. Disebutkan jika cerita Batu Kiem yang pernah menikah dengan Soekarno memang sudah beredar luas dan lama. Namun sebagian masyarakat sekitarnya tidak percaya. Dalam keterangan YouTube yang mengunggah ini juga disebutkan salah seorang tetangga Batu Kiem yang enggan disebutkan namanya memberikan keterangan yang berbeda. Menurut kesaksian pemilik toko kelontong menyebutkan jika Batu Kiem bukan istri Soekarno melainkan salah satu abdi setia Soekarno yang selalu ikut kemanapun pergi. Namun tidak menutup kemungkinan jika Batu Kiem dinikahi secara siri oleh Soekarno. Batu Kiem juga disebut sering didatangi tamu dari luar daerah dan diajak pergi ke suatu tempat untuk mengikuti pertemuan veteran. Dikabarkan pula anak-anak Soekarno seperti Megawati, Guntur, dan lainnya pernah bertemu dengan Batu Kiem untuk bersilaturahmi. Sang yang bercahaya warna foto ini tersambung terhubung dengan yang asli, di mana berada tersambung, nyata tersambung Allah dengan sang yang nur cahaya mana kota pendamping yang paling tahu, yang paling lama, yang paling bisa komunikasi yang ada di tubuh orang ini. Ibadahnya sekarang pada terikat Allah. Semua benar-benar jebol yang asli, penampilan yang asli 100% terikat Allah. Langsung ketarik dengan Allah masuk berkunci sehingga menguasai tubuh manusia ini, motor ini. Semua kejujurannya muncul, bohongannya hilang, lenyap selama meja acara ini, dan semua memorinya fresh kembali seperti saya harapkan. Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Jika suaranya, bibir lidahnya bisa dikuasai, bisa berbicara bangsa Indonesia, bangsa manusia secara jelas, juga semua kebohongannya lenyap, hilang semuanya, sampai dengan rumah ini selesai, semua kejujurannya muncul, tambah muncul. Sallallahu alaihi wasallam.
lebih nyaman di mediter ini. Nyaman Allah. Selamat siang. Selamat siang. Maaf saya ini berbicara. Apa? Ya maaf kami memanggil Anda, menurut Anda tidak lain hanya kepengen berkomunikasi, menanyakan kabar yang pernah terjadi secara kenyataannya. Maaf, Anda ini dari golongan apa ini? Jin. Anda ini mendiami atau bertempat di mana Anda ini? Di luar, bagian luar. Bagian luar siapa? Itu Orang. Apa? Perempuan apa lelaki yang Anda? Lelaki. Lelaki apa perempuan? Kalau yang saya harapkan, yang saya tuju itu sosoknya perempuan itu. Yang benar aja, Anda udah jujur aja. Beliau berpasang Allah. Rasulullah. Monggo dilihat dulu telapak tangan saya. Allah. Anda tahu jelas. Saya apa kalian? Merampokkan semua kebohongannya. Allah. Anda udah paham. Udah melihat, udah merasakan. Ya, saya hanya mengetahui cahayanya saja, tapi tidak tahu Tapi cahaya kira-kira siapa. ini kalau di cahaya ini ditembus ke tubuh Anda, kira-kira kalau pengen saya itu diledakkan, bisa nggak meledakkan Anda ini? Sangat mungkin apa enggak? Ya, sudah ketutup kembali. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yo, saya mohon kejujuran Anda bercerita. Jadi apa adanya aja. Kamu tahu. Ya, makanya pertama untuk kehadiran kami untuk mengecek kebenarannya. Anda ini siapa, mendiami sebuah apa, dan sebagai apa di sana gitu. Ya, saya ulangi lagi. Anda ini dari bangsa apa ini? Jin. Anda itu mendiami bertempat di mana? Bagian luar. Dari siapa? Seseorang. Ya. Apa? Lelaki apa perempuan? Hah? Perempuan apa lelaki? Aduh, urusan apa kamu ingin tahu? Ya ini saya pertama kali mau dulu yang mana yang kami harapkan. Ada surat tugas tidak? Ada surat tugasnya. Emang Anda menanyakan surat tugas? Emang Anda sudah harus punya surat tugas? Harus. Bagi bangsa kami harus mempunyai surat tugas. Nah, Anda ini siapa sih sebenarnya? Kok bisa mengatakan Anda itu berbeda surat tugas? Salah satu pendampingnya. Emang pendamping siapa? Yang saya dampingi. Ya kalau kami daripada tanyakan surat tugas, ya mendingan Anda mencoba saja. Siapa tahu kepengen melihat di tempat goib-goib sana yang lebih bagus mungkin, ya langsung aja sama kesini ya, terbuka. Allah, terbuka gerbang 10. Allah, nampak jelas, nampak jelas. Apa itu? Allah, itu yang kamu buka. Langsung ke sana aja sampean ya. Saya tidak mau. Ya orang begitu kasih ngobrol aja, sampai banyak cincongnya, banyak alasan-alasannya. Akan
aja ya. Hah? Kita mau nggak diajak komunikasi Anda ini? Iya. Ya, kalau kembali Allah. Saya hanya menyanyikan tugasnya saja. Ya nggak perlu tugasnya lah, orang saya ngobrol dengan masa Anda ini. Anda siapa sih? Merasa hebat apa gimana Anda ini? Berarti Anda itu bisa katakan Anda itu lemah itu. Soal aja Anda ini. Ya, soal aja nanti. Orang ngobrol aja. Kayak Anda seorang raja aja Anda ini. Kayakmu loh itu Mbah. Ya itu bangsa kami. Enggak mesti seperti itu. Baru kali ini ajaannya Anda ini seperti itu. Anda tahu nggak dengan sosok beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Saya tahu. Apa masih minta surat tugas lagi? Tidak. Ya maaf kami hanya mengganggu waktu Anda. Kan karena ini ada berita sudah muncul, kami kepengen tertarik untuk menanyakan perihal itu. Apa yang perlu sampaikan? Anda sebagai mendamping di sana, orang tersebut itu gimana? Udah lama belum? Sudah lama. Sudah lama. Ya, salah satu jin pendampingnya. Berarti Anda mau tahu seluk-beluk kehidupan orang yang Anda dampingi itu? Ya. Tidak terlalu banyak. Ya gimana orang mendamping nggak terlalu banyak? Ya itu ada beda lagi. Udah yang ada lihat. Kalau Anda ini mendampingi seorang perempuan atau lelaki? Perempuan. Ya. Sekarang sudah tua apa masih muda? Sudah tua. Sudah tua. Ya saya nanyakan dulu waktu mudanya itu beliau ini pernah jadi istrinya siapa? Salah satu raja. Raja? Ya. Raja itu apa kerajaan atau bukan? Ya. Kerajaan apa ini? Galuh. Salah satu rantingnya. Ini mah orang muda modern sudah nggak ketemu kerajaan ini. Ya masih satu darah yang mengalir dari kerajaan. Anda mengenal enggak dengan sosok presiden bangsa Indonesia ini yang pertama? Ya, ya saya mengenal ya. Mengenalnya? Ya. Anda tahu namanya beliau siapa dulu presiden bangsa Indonesia pertama? Ya, Bapak Soekarno. Iya. Ya itu yang saya menanyakan. Salah satu garisnya. Apakah benar itu raja atau pemimpin dari salah satu pendamping pemimpin itu sendiri? Pasti juga pilihan. Berarti tepatnya benar ini beliau ini zamannya mudanya pernah diperistri oleh beliau. Iya. Hah? Itu secara sah atau gimana itu? Selir. Itu menurunkan berapa keturunan ya dari beliau ini? Yang saya tahu
5. 5. Ya, yang saya tahu. Ya. Itu kalau sekarang keberadaan ibu itu beliau masih hidup apa sudah meninggal? Saya tidak terlalu jelas. Ya kan Anda ini katanya mendampingi. Iya, itu. Ya. Dan ya, saya tidak persis ada lagi di atas saya. Saya Emang- zaman tertentu ada zamannya. Ada zamannya. Iya. Berarti Anda nggak sepanjang waktu Tidak mendampingi. sepanjang waktu mendampingi. Nah kalau yang sekarang, tapi Anda waktu itu mengetahui nggak zaman beliau masih berduaan sama Saya Presiden? mengetahui. Ya, itu berapa lama itu beliau ini hidup berbarengan sama beliau? Tidak lama. Tidak lama, Tidak sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Iya, yang saya tahu. Ya, yang Anda dulu, Masih banyak lagi selir-selirnya. beliau itu Bapak Presiden dulu itu banyak mempunyai istri. Iya. Yang mungkin telah dikabarkan banyak mempunyai selirnya. Tapi bukan urusan saya. Tapi Anda mengetahui nggak berapa jumlah yang Anda ketahui dulu? Saya ketahui pada zaman saya 6. 6. Yang saya ketahui. Iya, yang Anda ketahui. Iya. Itu yang Anda ketahui juga itu, ya itu ibu itu beliau itu kok sebagai salah satu pilihan istri beliau. Emang gimana secara itu hanya cantik atau memang ada unsur yang lain itu? Ada unsur yang lainnya. Apa itu? Setiap pemimpin itu mempunyai garis keturunan di dalam istrinya. Entah itu keturunan dari leluhur. Pada zaman itu lebih ke kerajaan. Dari pandangan kami, setiap selirnya ditugaskan untuk sebagai penyokong atau penyemangat atau pemberi masukan, tentunya di dalam menjalankan sebagai pemimpin. Artinya berarti wanita itu, perempuan itu Pasti bukan perempuan biasa berarti. bukan perempuan biasa, walaupun secara pandangan kalian itu namanya selir. Secara pandangan kami pasti ada tujuannya. Ya. Apalagi beliau sebagai pemimpin pertama kalian. Ya terus yang Anda ketahui itu beliau ini yang sebagai yang saya maksud yang Anda damping ini, yang Anda lihat itu terah dari mana sih beliau ini? Galuh, Oh dari Galuh. julur. Setiap selirnya ada garis keturunan kerajaan. Entah itu dari Mataram, Majapahit, dan yang lainnya di berbagai ranting. Berarti mestinya dulu tuh Bapak Presiden kita itu juga nggak sembarangan ya. Artinya beliau juga melihatnya dari banyak sisi begitu. Iya. Bukan hanya cantik, bukan hanya pintar begitu. Bukan itu. Bukan semata-mata karena kecantikannya.
itu sudah menjadi garis atau pasti salah satu leluhurnya ada yang memberi bimbingan. Karena secara pandangan kami, pemimpin itu bukan sembarang pemimpin. Ya. Memang yang sebagai Anda, keyakinan Anda bisa melihat kalau seorang itu dari turunan mana, emang apa tuh yang sebagai cirinya? Anda cuma mengamati itu atau memang ada tandanya seorang yang ada garis kerajaan? Pasti. Apa pandangan gue? Ada seperti apa itu cirinya? Salah satu yang saya lihat dari segi persifatannya. Dari persifatan? Iya. Terus di salah satu manusia yang mempunyai keturunan atau garis kerajaan di bangsa kami ada seperti cahaya. Cahaya seperti apa? Sama enggak seperti yang tadi saya perlihatkan ke Anda ini cahayanya? Ya, hampir sama. Tapi masih mana? Pancarannya lebih terang yang ada di sini. Oh begitu. Tapi itu menjurus atau satu jalur. Mungkin di tubuh kalian ada salah satu mungkin. Itu dari pandangan saya. Iya. Nah beliau ini dulu pernah diajak kemana aja itu mendampingi beliau Bapak Presiden? Pastinya mendampingi untuk bertugas. Ya namanya beliau itu banyak kan, mestinya tidak yang Anda dampingi ini sekarang itu dari mbah-mbah itu, itu tidak setiap hari ya. Tidak setiap hari. Nah, tapi yang Anda ketahui dulu pernah diajak kemana aja itu? Berkeliling hanya di bangsa Indonesia sini, negara Indonesia, atau ke luar negeri juga dulu? Kalau yang saya tempati ini atau yang saya dampingi hanya di Indonesia. Tapi di zamannya juga dulu banyak orang tahu, artinya pernah dikenalkan sama mungkin para pejabat-pejabatnya, anak-anak keluarga presiden. Semuanya. Tapi ada yang pernah dikasih tahu. Ya pasti ada. Hanya ada beberapa dari sekian pendampingnya yang diberitahu ke publik. Tidak semuanya, karena itu mungkin sebagai privasi beliau. Ya cara membantu beliau, mbah itu yang sekarang itu yang membantu tugasnya Bapak Presiden dulu seperti apa aja itu membantunya? Setiap dari pendampingnya itu pasti mempunyai arahan atau misi masing-masing. Entah itu ke perekonomiannya, entah itu untuk perdamaian, ada salah satu masing-masing. Nah, kalau yang ini membantu apa dulu ini? Yang ini. Ya, yang Anda dampingi ini untuk membantu penyokong kemerdekaan
atau sebagai motivasi pemberi semangat. Melalui apa? Hanya sebagai pendapat perkataannya beliau atau melalui sesuatu mungkin tirakat atau mungkin apa itu? Enggak, seperti apa itu prosesnya? Ya. Hanya sebatas pemberian semangat, perkataan, tingkah lakunya, semuanya sudah terorganisir dari setiap leluhurnya untuk membantu perjuangan beliau yang tidak mudah seperti zaman sekarang. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu. Nah, ini kalau pandangan Anda ini sudah kepada umum ini. Kalau Anda ini melihat bangsa Indonesia sekarang ini, Ya, itu gimana itu? Ada nggak yang setelah beliau itu yang mirip-mirip kepemimpinannya, jiwanya seperti itu, ada nggak dari pemimpin selanjutnya itu? selanjutnya Iya, yang Anda lihat. setelah ini, Enggak, maksudnya dari itu presiden kita yang pertama sampai sekarang yang sekian kali ini, yang ini, yang sekarang ini. yang saya lihat dari pandangan saya. Yang berjiwa benar-benar berjuang begitu. Ya, hanya yang ini saja yang hampir mirip. Walaupun mungkin secara pribadian, secara dohirnya mungkin agak beda ya namanya. Ya. Ya mungkin banyak orang yang karena memang berbeda lah secara fisik juga. Setelah mereka, Ya fisik juga berbeda. Sekarang juga model yang perawakan kurus gitu kan. Tapi kalau pandangan Anda ini gimana keberlangsungan bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini ke depannya itu? Kan Anda sudah sering berhubungan, melihat, kenal dekat sama tokoh pemimpin manusia yang ada di ini. itu bukan dari wewenang saya. Udah sedikit aja, artinya gimana untuk keberhasilan sekarang sama dulu itu masih bisa maksimal mana? Sekarang sama yang dulu. Iya, yang sekarang ini sama yang pertama. Dalam hal apa? Ya secara umum lah, artinya lebih sukses yang mana? Iya. Kalau dari soal keberhasilan, tentunya yang pertama. Karena itu melawan penjajah. Dari segi dohirnya, tentunya dari segi perjuangannya, tentunya sangat berbeda. Mungkin lebih ada bukti-bukti yang kelihatan ya. Namanya perjuangan, kalau ini kan tinggal meneruskan kan. Tinggal meneruskan. Kadang-kadang malah dilihat itu seolah-olah kayak nggak ada hasil begitu ya. Ya. Tapi yang Anda lihat selain ini sosok presiden ya, bukan kepada mbah-mbah yang sekarang Anda tempatin itu ya. Beliau itu selain menyokong daripada istri beliau ya, penyokongnya beliau itu mestinya dari bangsa juga, dari bangsa-bangsa gue seperti Anda ini. Ya. Dari leluhurnya maksudnya atau apa? Ya artinya yang sifatnya goib, artinya beliau juga mungkin selalu dulu juga artinya menggunakan, artinya atau mungkin mengajak untuk ikut membantu beliau gitu. Ya. Artinya banyak juga Pak, enggak memakai, hanya dari dukungan dari para istri-istrinya aja itu. Ada juga yang memakai, dan itu
langsung dari leluhurnya yang asli. Oh. Dari kerajaan, biasanya dari pusaka. Nah kalau beliau itu sendiri dulu dari terah mana sih? Kalau yang Bapak Presiden kita itu dulu, kalau yang Anda ketahui itu dari terah kerajaan mana itu yang banyak kuat mengalir? Banyak. Oh beliau itu cuma bukan dari satu, bukan? Bukan, dari beberapa kerajaan yang bersatu. Dari aliran darahnya Ya yang kalau bersatu begitu kuat. ya kalau yang sekarang gimana? Seperti apa kalau sekarang itu dari terah mana atau sama juga banyak mengerucut ke situ atau gimana? Berbeda. Kalau sekarang apa yang Anda lihat? Dari terah mana ini yang kuat? Dari atas. Dari atas? Kayangan. Oh ini langsung kayangan. Presiden yang sekarang. Oh gitu. Jadi malah lebih secara umum itu kan ceritanya itu kalau ada orang yang terah kayangan itu kan dari segi kecerdasan itu melebihi pada umumnya begitu kan, kepinteran itu. Iya. Takut ada yang menguping. Udah nggak apa-apa, udah dibentengin. Iya. Emang Anda tadi bentengnya? Sudah melihat. Ya udah bentengnya lebih kuat lagi. Ya itu yang saya lihat. Dari kayangan langsung. Bukan sembarang orang. Zaman ini berbeda zaman dengan dahulu yang melawan penjajah. Tetapi zaman sekarang melawan rakyatnya sendiri. Itu lebih sulit. Ya. Dan harus yang mempunyai jiwa khusus agar tidak roboh jiwa kepemimpinannya. Tapi kok kenapa yang ini kok nggak seperti dulu menggunakan metode yang disokong dari banyak istri itu? Itu apa memang bukan jalurnya atau seperti apa? Jalurnya karena ini lebih ke dalam ruhaninya. Beda dengan dahulu, lebih ke arah jasadnya atau darah keturunannya. Hari itu otomatis dari persifatannya berbeda. Dari kekuatan batiniahnya berbeda. Tapi sebenarnya banyak gak sih orang-orang Indonesia, manusia Indonesia yang memang ada terah kepada kayangan sana itu banyak gak sebenarnya? Ada, tapi tidak banyak. Lebih banyak ke arah kerajaan. Nah ini sedikit lagi terakhir nih punya pertanyaan. Beliau ini sekarang ini kan terahnya terah kayangan. Ya sekarang kalau kepada anak-anaknya gimana? Anak-anak beliau, putra-putra beliau, putri beliau, ada nggak unsur masih dikatakan terah kayangan? Tidak menjamin, karena itu hak paten dari ruhaninya, bukan dari arah darahnya. Oh, begitu yang membedakan. Iya.
Jadi tidak semua yang dikatakan orang darah biru kerajaan itu antara perbedaan kayangan beda ya. antara kayangan dan kerajaan. Iya. Terima kasih ya atas informasinya. Panjenengan. Kalau mau masih bertugas di sana, Ya, saya masih mendampingi, bertugas. ya sudah monggo. Terima kasih. Saya sudah dipertemukan dengan kalian. Ya siapa tahu nanti suatu saat Anda Ya, sudah ya, kepengen, ya. udah jadi pengikut Nanti, beliau ya. Ya silakan ya. monggo dihubungi, kami sudah ada di mana-mana ya. Silakan. Saya bersedia jika waktu ya telah tiba. Anda sudah paham kan dengan ciri-ciri orang yang sudah pengikut beliau? Udah. Sangat paham. Ya udah, Amin. alhamdulillah alamin ya, monggo. Ya. Itu nanti juga kalau misalnya Anda udah keluar, kalau ada yang Anda tinggalkan efek buruknya, jangan ditinggalkan ya, diambil semua ya, bawa sana ya. Saya tahu konsekuensinya. Nggih, monggo. Terima kasih. Nggih, sami-sami kula nggih matur nuwun, Saya terima kasih. paham. Nggih, semua kuncinya terbuka. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para kawan, para sedulur, sahabat ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah kita lakukan medisasi. Jadi tadi kami menarik salah satu pendamping, seorang mbah perempuan, Mbah Putri, yang konon ceritanya dulu pernah jadi istrinya Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, dan ternyata dari pengakuannya itu ia mengatakan iya gitu. Jadi kami juga tadi banyak bercerita, menanyakan perihal yang tentang kehidupannya, tentang itu, walaupun sifatnya hanya bukan detail, hanya sebagai apa ya kepada bukan ke inti, atau bukan intinya, nggak detail begitu. Jadi ya monggo disimak saja perjalanan tadi medium mana itu gimana. Kalau nggak jelas diulang-ulang lagi, ya saran kami jangan jadikan video ini sebagai peran yang mutlak. Semua perlu disaring, semua perlu difilter. Kalau ada sisi hikmah positifnya ya monggo Anda ambil buat renungan, buat nambahan wawasan, dan untuk mudah-mudahan bisa menjadikan tambahan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Santri Tandur Pantang Mundur Channel mohon undur diri, mohon pamit, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.